Hai sahabat mata jari semua. Kalian tahu nggak kalau communication skills itu penting banget untuk tunanetra? Nyatanya masih banyak dari kita yang malu atau gugup ketika berbicara dengan orang lain. Apalagi di depan umum. Wah, nggak berani deh. Poin-poinnya lebih ke intonasi suara, ya, melatih intonasi suara, terus teknikal dalam public speaking luas ya. Jadi kita bisa ngembangin diri kemana aja, bisa ke MC, bisa ke penyiar, bisa ke apa aja. Mungkin kalau misalkan ada yang suka jadi pengisi suara di kartun-kartun itu juga bisa. Si pelatihan ini saya jadi tahu gimana caranya untuk smiley voice, juga intonasi yang benar, terus juga jadi lebih percaya diri. Eits, bagi kamu yang masih ngerasa kurang percaya diri dalam berkomunikasi, komunitas mata jari punya solusinya. Kita senyum dulu. Jadi kalau kita disuruh ke depan, ya, misalnya Kak Desti silakan maju ke depan, posisikan badan kita nyaman. Ini dia Jadi, Mata Jari Public Speaking Academy. Program interaktif dan kekinian di mana tunanetra dapat mengasah communication skills sekaligus meningkatkan rasa percaya diri. Diajarkan langsung oleh Mbak Sandika Dewi Rosalini dari Speak Project, kamu akan mendapatkan banyak ilmu seputar dunia komunikasi, seperti cara berbicara yang baik, cara menunjukkan ekspresi wajah, bahkan belajar gerakan tubuh yang benar saat berbicara dengan orang lain loh. Nah, kanan lagi. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho. Ya, Saya kiri. adalah Kiri. tunanetra yang Kiri. matanya normal, makanya saya sering Kanan. gini. Oke, terima kasih atas keginikannya ya. Tarik lagi bibirnya kayak tadi bilang I. Kanan dan kiri. Yuk kita tanya, apa sih itu Mata Jari Public Speaking Academy? Karena kita ingin teman-teman belajar untuk tampil percaya diri. Karena kebanyakan teman-teman tuh merasa tidak pede karena mereka merasa mereka memiliki kekurangan ya. Sehingga dari situ kita mulai berpikir bahwa bagaimana caranya dengan kekurangan mereka itu mereka bisa belajar untuk berani tampil sama seperti orang awas pada umumnya. Banyak teman-teman yang memang dari cara berkomunikasi itu memang agak kurang, terutama dalam pemilihan kata dan kalimat seperti itu. Sehingga karena mereka juga kebanyakan berbagai macam profesi, sehingga kita melatih mereka untuk pandai berbicara. Apa aja kesulitan mengajar public speaking kepada tunanetra? Hai, namaku Sandika. Sebenarnya kalau ditanya kesulitan untuk mengajar tunanetra, karena kan biasanya aku posisinya sebagai teman disabilitas ya. Jadi pertama itu adalah bagaimana beradaptasi sama teman-teman disabilitas netra. Karena ternyata ada beberapa pakem-pakem yang aku pelajari gitu. Aku pun ada belajar sama teman-teman disabilitas netra. Kemudian yang kedua, kalau misalnya biasanya kan ngajar, kalau ngajar umum gitu ya, bukan yang teman-teman kita itu kan ada media, ada presentasinya, ada sebagainya. Nah, tapi ternyata untuk yang teman netra ini kita nggak sama sekali nggak pakai. Jadi justru challenge-nya adalah bagaimana kita mempresentasikan satu PPT hanya dengan audio atau hanya dengan dengan teknik bercerita, tapi teknik bercerita itu langsung ke poin-poin intinya. Karena ternyata teman-teman netra ini kan mereka butuh fokus pendengaran ya. Di awal cukup agak kesulitan karena aku nyiapin PPT terus pas udah lihat kayak iya baru ingat ya mereka nggak bisa lihat gitu. Nah ini terjadi ketika tahun 2019 awal aku ngajarin mereka. Akhirnya ketika tahu teknisnya seperti apa, yang penting mereka tuh dikasih tahu intinya dan lebih banyak praktek. Jadi kalau di ngajar teman-teman umum, katakanlah ada 70% teori dan 30% ya praktek, teori mereka bisa dapat praktek, kalau di netra nggak bisa kayak gitu. Di netra justru kayak 90% itu harus poin dan kasih contoh. Lalu, seberapa penting sih tunanetra belajar public speaking? Tunanetra itu sangat penting sekali, karena kita tahu ya, misalnya kekurangan mereka itu kan di fisik ya, di penglihatan. Maka dari itu kita bisa memaksimalkan panca indera yang lain. Panca indera yang lainnya apa? Misalnya kayak indera perasa, kemudian indera mendengar. Nah, jadi kalau untuk teman-teman tunanetra, karena mereka bisa merasa dan mereka bisa mendengar, maka verbalnya harus dimaksimalkan. Kalau ditanya seberapa penting banget. Ini nggak ada kaitannya netra ataupun netra ya. Akan beda cerita kalau pertanyaannya seberapa penting sih Tuli belajar public speaking? Jawabannya penting juga, tapi metodenya akan berbeda.
Melalui program ini, kamu bisa melatih kepercayaan diri, sekaligus mengembangkan bakat serta minat kamu dengan materi yang ringan dan menyenangkan. Seru kan? So, ayo bergabung di komunitas Matajari dan pastikan kamu jadi salah satu peserta Matajari Public Speaking Academy selanjutnya ya.